Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, dari mata kuliah KAP atau Komunikasi Antarpersonal, ya di mana kami ingin mempresentasikan kelompok kami yang berjudulkan Manajemen Waktu dalam Perencanaan Hidup dan Karir. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Teddy Adnan Putra Irawan dan teman-teman saya ada. Saya Salsabila Artika Riviani dengan akhiran NIM 013. Saya Aini Fitri Rahmadani dengan akhiran NIM 014. Ya, baik. Itu adalah teman-teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila. Aini. Nah, ini. Baik, bisa di next. Baik. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Di era digital yang serba cepat, waktu adalah elemen paling tak tergantikan. Ironisnya, banyak dari kita merasa kehabisan waktu setiap hari. Hal ini mengangkat urgensi manajemen waktu sebagai keterampilan yang sangat penting. Manajemen waktu pada intinya adalah tentang bagaimana seseorang mengelola dirinya, mulai dari mengelola pikiran, emosi, dan tindakannya agar dapat berkarya secara optimal. Presentasi ini akan mengajak kita untuk melihat manajemen waktu bukan sekedar sebagai daftar tugas atau aplikasi pengingat. Pada intinya, manajemen waktu adalah tentang bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, pikiran, emosi, dan tindakan kita untuk hidup dan berkarya secara optimal. Ini bukanlah tentang mengisi jadwal, melainkan tentang mengarahkan hidup yang menjadikannya fondasi utama bagi pengembangan diri dan karir yang mapan. Next. Nah, rumusan masalahnya tuh ada 6. Yang pertama itu ada teknik dan strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu individu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan manajemen waktu dan mengapa keterampilan ini penting dalam kehidupan dan karir. Yang ketiga, apa saja prinsip dasar yang mendasari penerapan manajemen waktu yang efektif. Yang keempat, apa saja prinsip dasar yang mendasari penerapan manajemen waktu yang efektif. Yang kelima, bagaimana cara menerapkan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada bagaimana studi kasus dapat menggambarkan penerapan nyata manajemen waktu dalam konteks kehidupan dan karir. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk yang pertama itu ada mendeskripsikan definisi dan urgensi manajemen waktu sebagai bagian dari manajemen diri. Selanjutnya, menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dari manajemen waktu efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai teknik dan strategi praktis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan waktu. Yang keempat, menjelaskan langkah-langkah penerapan manajemen waktu dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, menganalisis manfaat manajemen waktu terhadap produktivitas, kesejahteraan, dan pengembangan karir. Dan yang terakhir, menyajikan studi kasus yang menggambarkan implementasi nyata dari manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Next. Nah, di sini ada agenda presentasinya. Yang pertama itu ada hakikat dan urgensi, yaitu untuk memahami definisi dan perannya sebagai manajemen diri. Yang kedua, prinsip fundamental. Ada landasan filosofis. Di dalamnya berisi ada teknik Pareto, Parkinson, dan lain-lain. Yang ketiga, teknik dan strategi. Ada alat praktis seperti Eisenhower, Podomoro, dan GTD. Selanjutnya, cara menerapkan, yaitu siklus penerapan manajemen waktu. Yang kelima, ada manfaat. Yang keenam, studi kasus. Dan yang ketujuh, ada kesimpulan dan saran. Next. Hakikat dan urgensi manajemen waktu.
Definisi manajemen waktu. Manajemen waktu didefinisikan sebagai proses yang terstruktur untuk mengelola sumber daya waktu yang terbatas secara efektif dan efisien. Ini adalah proses pengaturan, penjadwalan, dan penggunaan setiap bagian waktu untuk menyelesaikan aktivitas yang telah direncanakan dalam batas waktu yang ditetapkan. Secara komprehensif, ini adalah penerapan fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap produktivitas waktu itu sendiri. Next. Pergeseran paradigma manajemen waktu adalah manajemen diri. Memahami manajemen waktu secara mendalam menuntut pergeseran perspektif dari sekedar mengelola jam dan menit menjadi mengelola diri sendiri. Para ahli menegaskan bahwa manajemen waktu pada hakikatnya adalah manajemen hidup atau life management. Cara seseorang mengelola waktu adalah cerminan langsung dari cara ia mengelola pikiran, emosi, serta tindakannya. Pertempuran untuk manajemen waktu bukanlah pertempuran melawan waktu, melainkan pertempuran melawan impuls dan kelemahan internal diri sendiri seperti prokrastinasi. Next. Pentingnya dalam perencanaan hidup. Manajemen waktu yang efektif menjadi pilar bagi kesejahteraan holistik dengan manfaat utama. Yang pertama yaitu ada kesejahteraan psikologis, mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Ketika waktu dikelola baik, perasaan overwhelmed atau kelelahan dapat diminimalkan. Selanjutnya ada keseimbangan hidup kerja, work-life balance menjadi kunci untuk menciptakan batasan yang sehat antara ranah profesional dan personal. Yang ketiga, pencapaian tujuan pribadi, memastikan waktu dialokasikan untuk aktivitas yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hidup yang telah ditetapkan. Next. Peran strategis dalam karir. Dalam arena profesional, manajemen waktu adalah aset strategis yang menentukan lintasan karir seseorang. Yang pertama itu ada peningkatan kinerja, ada hubungan sebab akibat langsung antara manajemen waktu yang baik dan peningkatan prestasi akademik maupun profesional. Yang kedua, membangun reputasi profesional. Individu yang konsisten memenuhi tenggat waktu akan membangun reputasi sebagai orang yang dapat diandalkan, terstruktur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mendukung pengembangan diri. Manajemen waktu menyediakan ruang praktis dalam jadwal yang padat untuk aktivitas pengembangan seperti mengikuti kursus atau membaca buku. Oke. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip fundamental manajemen waktu. Yang pertama ada prinsip 1, penetapan tujuan dan prioritas. Prinsip yang paling fundamental adalah penetapan tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, setiap upaya untuk mengelola waktu menjadi sia-sia, ibarat kapal yang berlayar tanpa tujuan. Tujuan berfungsi untuk memberikan arah bagi semua aktivitas dan menjadi dasar untuk menentukan prioritas. Sebuah tugas menjadi prioritas jika ia secara signifikan berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, prinsip kedua yaitu prinsip Pareto atau aturan 80/20. Prinsip Pareto menyatakan bahwa untuk banyak kejadian sekitar 80% akibat atau hasil berasal dari 20% penyebab atau aktivitas. Dalam konteks manajemen waktu, ini berarti 80% dari kemajuan signifikan Anda seringkali berasal dari hanya 20% aktivitas yang paling vital. Prinsip ini menuntut kita untuk fokus pada the vital few atau sedikit yang vital dan menghindari jebakan the trivial many atau banyak yang sepele. Selanjutnya, prinsip ketiga yaitu hukum Parkinson. Hukum Parkinson menjelaskan fenomena psikologis yang berkaitan dengan tugas dan waktu. Hukum ini menyatakan bahwa pekerjaan akan berkembang untuk memenuhi alokasi waktu penyelesaiannya. Artinya, jika Anda diberi waktu 1 minggu untuk tugas yang sebenarnya hanya butuh waktu 2 hari, Anda cenderung akan menggunakan seluruh minggu tersebut untuk menyelesaikannya.
Untuk melawannya, kita harus menetapkan batas waktu yang realistis namun menantang. Next. Prinsip keempat yaitu siklus dinamis, perencanaan, fleksibilitas, dan evaluasi. Manajemen waktu bukanlah proses statis, melainkan sebuah siklus dinamis yang membutuhkan penyesuaian terus-menerus. Yang pertama itu ada perencanaan, yaitu menyusun rencana penggunaan waktu adalah krusial untuk memastikan waktu tidak terbuang pada aktivitas non-produktif. Yang kedua, fleksibilitas. Sebaik apapun rencana, realitas seringkali tidak terduga. Rencana harus dapat diadaptasi untuk mengakomodasi gangguan atau krisis. Makanya biasanya orang itu ada punya plan A atau plan B gitu. Yang ketiga, evaluasi. Meninjau kembali secara rutin bagaimana waktu telah digunakan adalah cara terbaik untuk mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Artika. Salsabila Artika. Oke, baik. Pada slide ini, aku akan menjelaskan teknik pertama dalam manajemen waktu, yaitu Matrix Eisenhower. Nah, sebuah alat visual yang sangat populer dan terbukti efektif dalam bantu kita memprioritaskan tugas. Terus juga Matrix ini juga bekerja dengan membedakan dua konsep penting. Yang pertama itu ada kepentingan dan urgensi. Nah, keduanya ini terlihat mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda. Nah, jadi yang dimaksud dengan kepentingan adalah seberapa besar kontribusi sebuah tugas terhadap tujuan jangka panjang kita. Nah, jadi sebuah tugas mungkin tidak mendesak hari ini, tapi sangat penting karena berkaitan dengan pengembangan diri, pendidikan, atau rencana karir. Terus sementara urgensi adalah tingkat kebutuhan sebuah tugas untuk segera ditangani. Nah, tugas mendesak biasanya memiliki tenggat waktu yang dekat atau konsekuensi cepat jika tidak diselesaikan. Nah, ini tuh matriks ini membagi semua aktivitas kita ke dalam 4 kuadran. Nah, jadi di kuadran pertama ini bisa kita lihat itu kuadran penting dan mendesak. Nah, ini adalah aktivitas krisis. Jadi contohnya itu kayak tugas yang harus segera dilakukan untuk menghindari konsekuensi besar, misalnya di deadline proyek, revisi mendadak dari atasan, atau laporan yang harus dikirim hari itu juga. Nah, ketika seorang banyak menghabiskan waktu di kuadran ini, nah itu tanda bahwa ia lebih banyak bekerja dalam mode darurat. Nah, lama-lama ini menyebabkan stres dan kelelahan. Nah, untuk kuadran 2 yaitu penting tetapi tidak mendesak. Nah, ini adalah kuadran emas dari produktivitas. Nah, kegiatan di sini termasuk perencanaan, belajar skill baru, olahraga, membaca, atau merancang strategi jangka panjang. Nah, kuadran ini merupakan area proaktif. Nah, sayangnya banyak orang mengabaikan kuadran ini karena tidak terasa mendesak. Padahal kalau kuadran ini dilakukan secara rutin, kuadran 1 akan semakin kecil. Nah, yang selanjutnya ada kuadran 3, yaitu tidak penting tapi mendesak. Nah, kegiatan ini mendesak secara waktu tapi tidak memberikan kontribusi besar pada tujuan jangka panjang. Nah, contohnya itu interupsi kecil, pesan mendadak, beberapa rapat yang tidak relevan. Nah, di sini kita harus belajar delegasi atau membatasi respon kita. Nah, yang keempat ini di kuadran 4 ini tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini adalah semua aktivitas yang membuang waktu. Nah, misalnya itu scroll sosial media tanpa tujuan, nonton video berjam-jam, atau aktivitas yang hanya dilakukan karena kebiasaan bukan kebutuhan. Nah, tujuan kita adalah mengurangi atau menghilangkan kuadran ini. Nah, intinya Matrix Eisenhower ini membantu kita untuk memutuskan apa yang harus dikerjakan, dijadwalkan, didelegasikan, dan dihilangkan. Nah, dengan alat ini kita tidak bekerja berdasarkan tekanan, tapi berdasarkan nilai dan tujuan hidup. Next. Nah, yang selanjutnya ini kita masuk ke metode Pomodoro. Nah, metode Pomodoro ini berfokus pada pengelolaan energi dan perhatian, bukan sekedar alokasi waktu. Teknik ini menggunakan timer untuk memecah pekerjaan menjadi interval-interval fokus atau secara tradisional 25 menit yang disebut Pomodoro. Nah, setiap interval kerja diikuti oleh istirahat singkat yaitu 5 menit. Nah, prinsipnya adalah fokus adalah sumber daya mental terbatas yang perlu diisi ulang secara teratur untuk menjaga otak tetap segar dan mengurangi penundaan. Next. Nah, teknik ketiga adalah getting things done atau sebuah sistem manajemen aktivitas yang dirancang tanpa stres. Nah, pendekatan ini dikembangkan oleh David Allen
dan telah menjadi standar global yang digunakan banyak profesional. Nah, GTD ini berangkat dari premis bahwa pikiran manusia adalah tempat yang buruk untuk menyimpan daftar tugas. Nah, ketika tugas hanya disimpan di kepala, kita mudah lupa, stres meningkat, dan energi mental terkuras. Nah, karena itu GTD ini memindahkan semua hal tersebut ke sistem eksternal. Nah, di sini ada 5 langkah utama GTD, yaitu yang pertama ada capture atau tangkap. Nah, semua ide, tugas, rencana, dan kewajiban dituliskan ke satu tempat yang disebut inbox. Nah, ini tuh bisa berupa aplikasi, buku catatan, atau komputer. Nah, tahap ini penting untuk mengosongkan pikiran. Nah, yang kedua ini bisa kita lihat ada clarify atau klarifikasi. Nah, itu setiap item di inbox diproses satu persatu, terus bisa ditanyakan apakah ini bisa ditindaklanjuti. Nah, jika tidak, buang atau simpan sebagai referensi. Terus jika iya, tentukan langkah pertama yang paling konkret. Nah, yang ketiga ini ada organize atau organisasi. Nah, setelah tahu tindakan yang diperlukan, kita menempatkan ke kategori tertentu, yaitu proyek, kalender, daftar, next action, atau arsip. Nah, dengan organisasi yang baik, kita tidak bingung harus mulai dari mana. Nah, yang keempat ini ada reflect atau refleksi. Nah, ini adalah tinjauan rutin atau harian atau mingguan juga. Nah, kita menilai apakah daftar tugas masih relevan, apa yang sudah diselesaikan, terus dan apa yang perlu diperbarui. Nah, refleksi adalah bagian terpenting dari GTD karena menjaga sistem tetap bersih. Nah, yang kelima ini ada engage atau lakukan. Nah, ini tahap terakhir, yaitu bertindak. Nah, kita ini memilih tugas berdasarkan konteks atau tempat alat yang tersedia, waktu, energi, dan prioritas. Nah, pokoknya dengan GTD ini kita bekerja dengan tenang, terstruktur, dan tidak lagi dihantui rasa aku lupa sesuatu. Nah, sistem ini sangat cocok untuk orang yang memiliki banyak tugas sekaligus. Next. Nah, pada slide ini aku akan menjelaskan beberapa strategi tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung teknik manajemen waktu. Nah, jika sebelumnya kita sudah mengenal teknik-teknik berstruktur seperti tadi CAR Eisenhower, Matrix, Pomodoro, dan GTD, nah maka strategi pada slide ini lebih bersifat praktis dan operasional. Nah, tujuannya adalah menolong kita dalam mengatasi kebiasaan sehari-hari yang seringkali menjadi penghalang produktivitas. Nah, strategi pertama bisa kita lihat ada Eat the Frog. Nah, konsep ini sangat sederhana namun kekuatannya luar biasa. Nah, maksud dari Eat the Frog ini adalah mengerjakan tugas yang paling sulit, paling menantang, atau paling yang tidak kita sukai di awal hari. Nah, tepat setelah kita mulai aktivitas. Nah, ada 2 alasan kenapa strategi ini efektif. Nah, yang pertama, di pagi hari kan energi mental kita masih penuh. Nah, yang artinya kemampuan fokus, logika, dan pengambilan keputusan berada pada level terbaik. Nah, yang kedua ini dengan menyelesaikan tugas tersulit sejak awal. Nah, kita bisa menghindari penundaan yang sering terjadi karena rasa malas atau takut memulai. Nah, secara psikologis, menyelesaikan satu frog di pagi hari juga memberikan rasa pencapaian yang besar. Nah, rasa puas itu membuat kita lebih bersemangat menjalani sisa hari. Nah, strategi kedua yaitu ada time blocking. Nah, banyak orang membuat to-do list tapi sering gagal menjalankannya karena tidak menentukan kapan tepatnya sebuah tugas dikerjakan. Nah, time blocking ini menyelesaikan masalah ini dengan cara memesan waktu di kalender kita untuk aktivitas tertentu. Nah, artinya jika kita menetapkan misal pukul 2 sore sampai pukul 3 sore, nah sebagai waktu khusus untuk mengerjakan laporan, maka pada jam tersebut kita benar-benar fokus hanya pada pekerjaan itu. Nah, pendekatan ini jauh lebih efektif daripada sekedar menuliskan daftar tugas tanpa slot waktu yang jelas. Nah, time blocking ini memaksa kita untuk menjadikan prioritas sebagai komitmen bukan sekedar niat. Nah, untuk strategi ketiga yaitu ada stop doing list. Nah, biasanya kita membuat daftar hal yang harus dilakukan, tapi jarang kita membuat daftar yang justru harus dihentikan. Nah, padahal aktivitas yang tidak penting sangat sering mencuri waktu produktif kita. Nah, misalnya itu mengecek email setiap 5 menit, terus membalas chat yang sebenarnya tidak mendesak, atau scrolling sosial media tanpa tujuan. Nah, dengan menuliskan hal-hal yang harus dihentikan, kita menjadi lebih sadar bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak memberikan nilai apa-apa, namun memakan energi. Nah, yang strategi keempat adalah delegasi. Nah, delegasi ini sering dianggap sebagai hal yang hanya dilakukan oleh manajer atau pemimpin. Padahal semua orang bisa melakukan dalam konteks tertentu. Nah, delegasi ini berarti memindahkan
pekerjaan yang bisa dilakukan orang lain agar kita bisa fokus pada aktivitas nilai tinggi. Nah, ini sangat penting terutama di tempat kerja. Jika setiap tugas kita kerjakan sendiri, kita beresiko kelelahan dan kehilangan waktu untuk pekerjaan yang lebih strategis. Nah, pokoknya jika keempat strategi ini dipadukan dengan teknik yang sudah dibahas sebelumnya, hasilnya adalah sistem manajemen waktu yang jauh lebih kuat dan menyeluruh. Next step. Nah, pada slide ini kita fokus pada cara menerapkan manajemen waktu secara efektif. Nah, yang perlu ditekankan adalah bahwa manajemen waktu bukan sekedar daftar teknik, tapi merupakan sebuah progres yang sistematis, berulang, dan harus dijalankan secara konsisten. Nah, pada dasarnya ada 4 pilar utama yang mendukung proses tersebut. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Nah, ini menjadi fondasi untuk semua tindakan setelahnya. Nah, kita perlu menetapkan tujuan yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terus juga tanpa tujuan kita bekerja tanpa arah dan cenderung mulai terdistraksi. Nah, contoh tujuan jangka panjang mungkin seperti meningkatkan kemampuan karir. Nah, sementara tujuan jangka pendek bisa berupa menyelesaikan modul pelatihan tertentu minggu ini. Nah, perencanaan juga mencakup mengidentifikasi sumber daya dan hambatan yang mungkin muncul muncul. Nah, dengan cara ini kita tahu apa yang harus dipersiapkan sejak sejak awal. Nah, yang pilar kedua ini adalah penetapan prioritas. Nah, setelah tahu apa yang ingin dicapai, kita perlu mengkategorikan tugas dengan tepat. Nah, disinilah alat seperti Magic Eisenhower sangat berguna. Terus juga banyak orang yang terjebak dalam aktivitas mendesak tapi tidak penting. Nah, seperti merespon pesan terus-menerus atau menghadiri rapat yang tidak relevan. Nah, pokoknya pilar ketiga itu eksekusi dan fokus. Nah, ini membuat rencana saja tidak cukup. Nah, kita perlu disiplin untuk menjalankannya. Eksekusi ini memerlukan kemampuan untuk berkata tidak pada gangguan, tetapkan batasan yang sehat, dan terus menjaga fokus. Nah, yang pilar keempat ini adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, manajemen waktu tidak akan efektif jika kita tidak mengevaluasi apa yang kita kerjakan. Nah, di tahap ini kita meninjau kembali secara rutin, nah misalnya itu harian atau mingguan tentang tugas yang sudah diselesaikan. Next step. Nah, manfaat dalam kehidupan pribadi. Nah, pada slide ini kita membahas manfaat manajemen waktu dalam kehidupan pribadi. Nah, ini banyak orang yang mengira manajemen waktu hanya berpengaruh pada pekerjaan atau karir. Tapi sebenarnya dampaknya jauh lebih luas dan sangat signifikan bagi kualitas hidup secara menyeluruh. Nah, yang pertama ini ada mengurangi stres dan tekanan psikologis. Nah, ini membantu menghindari kebiasaan menunda atau prokrastinasi yang sering menjadi penyebab utama stres. Nah, yang keduanya ada menciptakan keseimbangan hidup atau work life balance. Nah, ini mungkin pembagian waktu yang profesional antara tanggung jawab, pekerjaan, dan kebutuhan pribadi, keluarga, hobi, dan istirahat. Nah, yang ketiganya ada meningkatkan kualitas hidup dan memberi kontrol penuh atas waktu sehingga merasa lebih produktif dan puas dengan hidup yang jalani. Nah, yang keempat ini ada mendorong gaya hidup sehat. Nah, ini memudahkan untuk disiplin dan menyusun jadwal olahraga, makan tepat waktu, dan memiliki waktu tidur yang cukup. Next set. Nah, di sini ada manfaat dalam karir profesional yang dimana itu pertama meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, ini menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam jangka waktu yang sama tanpa menurunkan kualitas. Terus yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas dan kinerja, yaitu membantu memusatkan perhatian pada hal-hal yang paling penting dan strategis. Nah, yang ketiga ini membangun reputasi dan kredibilitas, yaitu konsisten tepat waktu akan dianggap sebagai individu yang dapat diandalkan, profesional, dan berintegritas. Nah, yang keempat itu adalah meningkatkan peluang karir. Nah, keterampilan ini sering menjadi faktor kunci bagi pimpinan untuk mempertimbangkan seseorang untuk promosi atau tanggung jawab yang lebih besar. Next step. Nah, ini kita masuk ke studi kasus yaitu implementasi manajemen waktu pada karyawan B di perusahaan rintisan atau startup. Terus ini profil
Ini profil subjek dan latar belakang masalah. Nah, untuk studi kasus ini kita akan melihat seorang subjek yang kita sebut saja Teddy. Nah, Teddy ini bekerja sebagai jurnal marketing spesialis di sebuah perusahaan rintisan atau startup. Nah, teknologi yang sedang berkembang pesat. Nah, ia telah bekerja di perusahaan ini selama 1,5 tahun sehingga ia sudah cukup memahami ritme kerja di sana. Nah, lingkungan kerjanya sangat khas dunia startup yaitu sangat dinamis, terus menuntut kemampuan multitasking yang tinggi dan seringkali diwarnai oleh target-target yang agresif dengan tenggat waktu yang sangat ketat. Meskipun berada dalam lingkungan bertekanan tinggi, nah Teddy ini sendiri sering dikenal sebagai karyawan yang memiliki reputasi baik. Nah, ia dianggap sangat berdedikasi pada pekerjaannya dan juga kreatif. Next slide. Nah, identifikasi masalah sibuk tapi tidak produktif. Nah, ini meskipun berdedikasi, nah kinerja Teddy justru menunjukkan penurunan dalam 6 bulan terakhir. Nah, ia seringkali terlihat kewalahan, bekerja lembur hampir setiap hari, atau termasuk akhir pekan. Namun, ironisnya, ia justru sering terlambat dan menyerahkan laporan penting. Nah, umpan balik dari manajer sangat jelas yaitu Teddy sibuk tetapi tidak produktif. Next slide. Nah, akar permasalahannya itu melalui observasi. Nah, teridentifikasi beberapa akar masalah utama yaitu reaktif terhadap urgensi atau perangkat urgensi. Nah, ini hari kerjanya didominasi oleh notifikasi email dan pesan instan. Nah, ia menghabiskan waktu memadamkan api. Nah, yang kedua itu kurang prioritas yang jelas. Nah, jadi ini memperlakukan semua tugas sebagai prioritas utama dan kesulitan membedakan antara tugas penting dan mendesak. Nah, yang ketiga ini ada prokrastinasi. Nah, pada tugas kompleks. Nah, tugas besar yang penting, misalnya menyusun strategi Q4, nah terus-menerus ditunda karena ia merasa overwhelmed. Nah, yang keempat itu tidak ada batasan atau boundaries. Nah, ini kesulitan untuk mengatakan tidak atau menegosiasikan tenggat waktu sehingga menerima semua pekerjaan yang berujung pada kelelahan atau burnout. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teddy. Ya, selanjutnya kita telah melihat bahwa akar permasalahan Teddy bukan pada kurangnya dedikasi, tetapi pada kegagalan sistematis dalam alokasi waktu. Ia terjebak dalam perangkap urgensi, kesulitan memprioritaskan, dan menunda tugas besar. Nah, langsung ke materinya, intervensi 1, Matrix Eisenhower. Nah, ini tuh strategi intervensi pertama yang paling penting fokus pada prioritas yang jelas. Kita wajibkan Teddy untuk memulai hari dengan mengkategorikan semua tugasnya ke dalam matriks Eisenhower. Pertama, matriks ini memaksa Teddy untuk membedakan antara penting dan mendesak. Sebelumnya, hari Teddy didominasi oleh kuadran 3 dan 1, selalu memadamkan api dengan matriks terjadi dengan penataan ulang fokus. Yang pertama, kuadran 1, do atau penting dan mendesak. Tugas krisis seperti memperbaiki iklan yang error, ini perlu dikerjakan segera. Yang kedua, kuadran 2, schedule atau penting dan tidak mendesak. Inilah jatuh produktivitas, disinilah Teddy menempatkan tugas strategisnya seperti menyusun strategi Q4 dan analisis kompetitor. Yang ketiga, kuadran 3. Atau tidak penting dan mendesak. Ini adalah jebakan produktivitas tugas seperti sebagian besar email, internal atau permintaan data non-kritikal harus didelegasikan atau setidaknya di-batching. Yang keempat, kuadran 4, delete atau tidak penting dan tidak mendesak. Aktivitas membuang waktu seperti mengecek media sosial pribadi harus dihapus. Kesuksesan matriks ini adalah ia memaksa beralih dari sekadar sibuk atau menjadi efektif. Nah, selanjutnya intervensi kedua, time blocking. Setelah tugas diprioritaskan, strategi kedua adalah melindungi tugas strategis kuadran 2. Inilah yang kita sebut dengan time blocking atau waktu fokus. Time blocking berarti mengalokasikan blok waktu spesifik di kalender untuk setiap tugas penting. Kita ubah niat menjadi rencana konkret. Jadi diwajibkan memblokir 90 menit setiap pagi. Misal jam 8.30 sampai jam 10. Sebagai waktu fokus strategis. Selama waktu itu,
Ia menciptakan benteng pertahanan, yang artinya semua notifikasi dimatikan dan ia hanya mengerjakan tugas kuadran 2, tugas yang penting namun mudah terkikis oleh gangguan. Ini adalah langkah untuk beralih dari reaktif menjadi proaktif. Selanjutnya, intervensi 3, batching dan Pomodoro. Strategi ketiga berfokus pada eksekusi yang efisien dan pengelolaan energi. Kita memperkenalkan dua teknik spesifik. Yang pertama adalah batching dan yang kedua Pomodoro. Batching atau pengelompokan. Daripada reaktif meriksa email setiap 5 menit yang memakan banyak waktu transisi, Teddy menjadwalkan 3 slot waktu 30 menit per hari hanya untuk mengelola email dan kuadran 3 lainnya. Yang kedua, teknik Pomodoro. Untuk tugas kuadran 1 dan 2 yang besar, teknik ini digunakan untuk memecah tugas yang besar dan melawan penundaan akibat perasaan kewalahan atau overwhelm. Ia bekerja dalam interval fokus 25 menit, diikuti istirahat singkat 5 menit. Ini adalah teknik pengelolaan energi dan perhatian, bukan sekadar waktu untuk menjaga otak tetap segar. Hasil dan evaluasi setelah 1 bulan. Setelah intervensi ini diterapkan selama 1 bulan penuh, hasilnya menunjukkan perubahan yang signifikan dan terukur, membuktikan bahwa bekerja cerdas jauh lebih baik daripada bekerja keras. Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Teddy berhasil menyelesaikan draft strategi Q4 2 minggu sebelum tenggat waktu, tugas yang ia tunda selama sebulan. Kualitas laporannya juga meningkat. Yang kedua ada penurunan tingkat stres dan lembur. Jam lemburnya berkurang rata-rata sekitar 40%. Karena pekerjaan kunci selesai di jam reguler. Ia merasa lebih tenang dan memegang kendali atas pekerjaannya. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme. Manajer mencatat ia menjadi lebih proaktif, mampu mengantisipasi masalah, dan yang penting, lebih percaya diri dalam menegosiasikan tenggat waktu yang realistis. Analisis kasus, yaitu kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari studi kasus tadi ini menyimpulkan pelajaran utama kita hari ini. Yang pertama itu Matrix Eisenhower memaksanya dari sibuk menjadi efektif. Yang kedua, time blocking menciptakan teknik pertahanan untuk pekerjaan strategis, tidak terkikis oleh kebisingan pekerjaan reaktif. Kesimpulannya, 1. Manajemen waktu adalah manajemen diri. Ini adalah kompetensi psikologis inti untuk mengelola fokus dan tindakan, bukan sekadar alat. Yang kedua, efektivitas di atas efisiensi. Prinsip utamanya adalah mengerjakan hal yang benar atau efektif sebelum mengerjakan hal dengan benar atau efisien. Yang ketiga, siklus dinamis. Penerapan yang sukses adalah siklus dari perencanaan, prioritas, eksekusi, dan evaluasi. Yang keempat, kunci kesejahteraan manfaatnya holistik, berdampak langsung pada penurunan stres pribadi dan peningkatan reputasi profesional. Kelima, pergeseran pola pikir. Kunci suksesnya adalah beralih dari pola pikir reaktif atau merespon urgensi menjadi proaktif atau mengeksekusi hal penting. Saran dalam materi ini adalah bagi individu atau mahasiswa dan profesional. Pertama, mulailah dengan refleksi diri untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang jelas. Tanpa tujuan, semua teknik manajemen waktu tidak akan efektif. 2. Jangan mencoba menerapkan semua teknik sekaligus. Mulailah dengan 1 atau 2 alat yang paling relevan, misal kayak matriks Eisenhower jika bingung prioritas, atau teknik Pomodoro jika mudah terdistraksi. Ketiga, perlakuan waktu untuk aktivitas kuadran 2. Penting tidak mendesak, seperti belajar skill baru atau olahraga sebagai janji sakral dan memasukkan ke kalender time blocking. Bagi untuk organisasi dan institusi, perusahaan atau kampus, yang pertama hendaknya menumbuhkan budaya kerja menghargai efektivitas dan hasil, bukan sekadar kesibukan atau jam kerja yang panjang yang disebut lembut. Yang kedua, manajer disarankan membantu tim mengelola beban kerja, memberikan pelatihan, dan menghormati waktu fokus atau focus time karyawan untuk menghindari burnout.
atau stres. Dan bagi peneliti selanjutnya, yang pertama disarankan untuk lebih mendalami hambatan-hambatan psikologis seperti prokrastinasi kronis, decision fatigue, atau kelelahan mengambil keputusan, dan dapat distraksi digital di era remote working. Yang kedua, studi lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan model manajemen waktu yang adaptif untuk konteks pekerjaan non-tradisional atau gig ekonomi atau kerja kreatif. Ya, sekian dari kami. Apakah teman-teman ada yang mau ditambahkan? Ya, tidak ada. Ya, cukup bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.